Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali alhamdulillah kita melanjutkan pembahasan atau pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan masih pada bab ke-6 yaitu takwa. Dan pada kesempatan kali ini kita masih pada ayat-ayat yang dibawa oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dan kita akan membaca ayat atau surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Artinya, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan ayat, alangkah baiknya kita kembali mengingat definisi dan pengertian dari ketakwaan yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap hamba Allah Ta'ala yang beriman. Takwa adalah seseorang beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala didasari petunjuk, ala nurim minallah. Dia beramal taat berdasarkan petunjuk dan mengharapkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dia meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa berdasarkan petunjuk dan mengharapkan dan memiliki rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pengertian dari ketakwaan yang harus senantiasa kita ingat baik-baik. Sebagai contoh, tatkala kita dihadapkan dengan sebuah perkara atau perbuatan yang disukai oleh hawa nafsu kita, yang hawa nafsu kita tatkala berbicara tentang hal tersebut senantiasa mendorong kita untuk mengerjakannya. Seperti seseorang yang bekerja di sebuah tempat, jelas keharamannya, yang mana penghasilannya jelas, akan tapi memiliki penghasilan yang begitu besar, gaji yang begitu besar. Tatkala dia dihadapkan dengan hal tersebut, dia akan meninggalkannya setelah mengetahui keharamannya. Dia akan tinggalkan dan tidak mempedulikan sebesar apapun penghasilan yang bisa dia dapatkan setiap bulan. Ini takwa. Jadi itu akan terlihat tatkala kita berhadapan dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ketika kita di jalan melihat sesuatu yang disenaki oleh hawa nafsu, padahal itu diharamkan, tatkala kita meninggalkannya, misalkan dalam kondisi saat ini banyak perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya, tatkala kita sedang keluar, bisa saja kita melihatnya tanpa orang-orang ketahui apa yang kita lakukan. Namun tatkala kita mengetahui ini haram, melihat sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam agama Islam, kita tinggalkan sebagai bentuk ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, ini bentuk ketakwaan dan lain sebagainya. Itu contoh seseorang yang ingin merealisasikan dan mewujudkan ketakwaan pada dirinya. Memang terkesan ini sangat mudah ketika kita mendengarkan tentang takwa itu ya taat kemudian meninggalkan maksiat, selesai, itu takwa. Dari definisi yang disebutkan oleh para ulama seputar itu. Seperti yang dikatakan oleh Imam atau
sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-muttaqun alladzina yahdzaruna minallah 'uqubatah fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatah fit tasdiq bima jaa'a bihi. Orang yang bertakwa itu adalah yang mana mereka takut dan berhati-hati dari uqubah Allah Subhanahu wa taala, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka akan meninggalkan apa yang mereka ketahui dari petunjuk dari segala macam perbuatan yang dibenci atau dimurkai oleh Allah taala, dan akan membenarkan kemudian melakukan apa saja perbuatan-perbuatan kebaikan yang diharapkan pahala darinya. Kemudian pula dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, laisa taqwallah bisiyamin nahar wala biqiyamil lail wala taqlid fi ma baina dhalik walakin taqwallah tark ma harramallah wa ada maftaradallah. Takwa itu bukan hanya sekedar kita bisa berpuasa di siang hari, sholat malam di malam hari, atau menggabungkan antara keduanya, akan tapi takwa itu meninggalkan apa yang Allah haramkan dan mengerjakan apa yang Allah wajibkan. Dan masih banyak pengertian-pengertian lain dari ketakwaan yang memiliki keserupaan. Intinya ya kita taat dan meninggalkan maksiat. Setelah mendengar itu, oh, segitu saja, mudah dikerjakan. Namun akan berbeda tatkala kita berada pada posisi, misalkan kita harus meninggalkan pekerjaan lama kita yang jelas itu keharamannya. Di situ diuji ketakwaan kita. Ada sebagian orang, seperti ada yang mengisahkan, dia kerja di tempat haram, sementara kondisi keluarganya dalam kondisi keuangan yang sangat memprihatinkan. Kalau seandainya dia keluar saat itu juga, anaknya mau melahirkan, perlu biaya dan segala macamnya. Nah, di situ diuji. Dia tinggalkan ataukah dia beralasan dengan segala macam alasan yang pada akhirnya dia tetap mempertahankan keharaman pekerjaannya. Nah, baru di situ diuji, baru terlihat betapa beratnya untuk merealisasikan ketakwaan itu. Untuk sebagian orang tatkala mendengar definisi takwa, wasiat takwa, khutbah ya takwa, ceramah ya takwa, seakan-akan ringan. Tapi berbeda tatkala dia berada pada posisi yang mana dia harus betul-betul merealisasikan segala macam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setelah mengetahui ini, harusnya kita lebih menyadari bahwasanya takwa itu bukan hanya sekedar bisa mengontrol semua anggota badan kita saja, tapi berkaitan dengan hati. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, dan beliau menunjuk kepada dada beliau sebanyak 3 kali. Karena untuk sebagian orang bisa meninggalkan, tapi ada saatnya dia akan terhenti tatkala hatinya tidak pernah bersih, yang tidak pernah menunjukkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai contoh yang lain sebagai bentuk pengamalan ketakwaan adalah firman Allah taala dalam surat Ali Imran ayat 34, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Seperti yang sering kita dengar, orang-orang yang bertakwa itu yang berinfak dalam kondisi lapang ataupun sempit, ya kan? Dalam kondisi lapang ataupun sempit. Tatkala kita mendengarkan ayat ini seakan-akan ringan. Oh, takwa itu berinfak dalam kondisi lapang ataupun sempit. Coba posisikan diri kita dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi kita juga lagi perlu dalam kondisi sempit. Pernah nggak kita terpikir untuk berinfak kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita? Terkadang kita mengatakan, saya juga perlu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa takwa yang sering kali disampaikan, dinasihatkan kepada kita itu bukan perkara yang begitu mudah sebagaimana didengarkan, tapi betul-betul harus kita realisasikan dan kita usahakan, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu ya ikhwatal iman, kiat untuk menggapai takwa itu bukan hanya sekedar dengan usaha, tapi harus diiringi dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah nafs, mensucikan diri kita, hati kita, agar takwa ini senantiasa berada pada hati yang memudahkan kita untuk istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, atau dalam doa beliau mengatakan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, anugerahkan kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu, dan engkau sebaik-baiknya yang mensucikannya. Dalam arti Nabi SAW yang kita ketahui,
ketaatannya luar biasa, menjauhi segala macam maksiat dan dosa. Namun beliau tidak pernah berhenti untuk senantiasa memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hati yang bersih, yang suci, agar tatkala menghadapi perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada neraka senantiasa terhindari. Maka ini sebagai pengingat kita bersama, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan takwa bukan pembahasan yang bisa disepelekan. Yang dikatakan takwa lagi. Memang terkesan ringan tatkala didengarkan, namun tatkala kita berada pada posisi itu, bisa tidak kita bisa betul-betul merasakan taat dan meninggalkan maksiat. Seperti orang yang harus meninggalkan pekerjaan yang haram, tidak semua orang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam kondisi-kondisi yang lain yang dia harus tinggalkan, yang dia harus lepaskan. Tidak semua orang mampu bisa bertahan dalam kondisi demikian kecuali mereka-mereka yang telah diberikan hati yang suci, hati yang bersih. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada pembahasan ayat tadi sebagai pengingat agar kita betul-betul berusaha untuk merasakannya. Ayat yang dibawakan oleh penulis dalam surat Al-Anfal ayat 29 ini berkaitan dengan keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka-mereka yang bisa merealisasikan takwa. Ya. Mereka-mereka yang bisa merealisasikan takwa dengan baik, takwa yang hakiki, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, adalah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan yang amat luar biasa. Di antaranya apa yang disebutkan dalam ayat ini? Yaitu orang yang bertakwa, pertama dia akan mendapatkan petunjuk dan ilmu yang dengannya dia bisa membedakan antara hak dan yang batil. Dan ini adalah sebuah kenikmatan yang amat luar biasa, ikhwatal iman. Punya ilmu yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Yang kedua, akan diampuni segala dosa, baik yang besar ataupun yang kecil, dengan ketakwaannya. Bagaimana takwa? Tadi kita kembali kepada definisi pertama. Kalau kita berhadapan dengan perkara-perkara berbau dosa, maksiat, bisa tidak kita meninggalkannya saat itu juga? Tatkala datang perintah dari Allah Ta'ala, bisa tidak kita mengerjakannya saat itu juga? Tanpa ada alasan-alasan lain. Yang mana alasan tersebut dijadikan untuk bisa meninggalkan perintah dan lain sebagainya. Kalau kita bisa betul-betul merealisasikan takwa, apa janji Allah? Akan dihapus, ditutup segala pintu dosa dalam hati, dihapus kesalahannya, baik yang besar maupun yang kecil, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Allah berfirman, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'azim." Dan jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang amat besar. Ada perkataan menarik dari Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, imtithalul 'abd litaqwa unwanus sa'adah, litaqwa rabbih unwanus sa'adah wa alamatul falah. Wa qad rattaba Allahu 'ala at-taqwa min khairid dunya wal akhirah syai'an katsira. Fa dzakara huna anna man ittaqallah hasala lahu arba'ata asya' kullu wahidin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Pelaksanaan takwa oleh seorang hamba adalah tanda kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi seseorang yang bisa meninggalkan yang haram, mengedepankan akhirat dibandingkan dunia, walaupun terkesan sempit di dunia ini. Untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, padahal di situ ada keuntungan dunia yang besar, untuk sebagian orang dia akan merasa sempit. Padahal pada hakikatnya itu adalah kebahagiaan dan keberuntungan. Kemudian Allah Subhanahu setelah itu dia berhasil merasakan takwa dalam kondisi itu, Allah Ta'ala akan mengikut sertakan baginya segala macam kebaikan dunia dan akhirat. Makanya ada sebagian orang yang berhasil keluar dari yang haram, ada kebaikan dunia akhirat yang didapatkan. Ada yang Allah gantikan dengan harta yang jauh lebih banyak dan berkah. Ada.
setelah melalui perjuangan-perjuangan. Ada pula yang mungkin hartanya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum dia berhenti. Tapi apa? Dia mendapatkan ketenangan dalam kehidupannya, mendapatkan anak-anak yang soleh, dan seterusnya. Ya. Jadi kata beliau, pasti akan diikut sertakan dalam ketakwaan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan beliau menyebutkan orang yang bertakwa akan mendapatkan 4 perkara, masing-masing dari 4 perkara tersebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keutamaan takwa yang disebutkan dalam ayat ini, kata beliau, setiap keutamaannya itu lebih baik daripada kenikmatan dunia dan seisinya. Yang pertama adalah Al-Furqan. Dan Al-Furqan tersebut, kata beliau, wa huwal ilm wal huda alladhi yufarriqu bihi sahibahu bainal huda wad dhalal wal haq wal batil wal halal wal haram wa ahlu sa'adah wa ahlu syaqawah. Al-Furqan yang dimaksud pada ayat adalah ilmu dan petunjuk yang dengannya dia bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, hak dan batil, halal dan haram, ahlu syaqawah, ahlu sa'adah, orang yang bahagia dan orang yang sengsara. Ya, dengan apa? Dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk dalam faidah dari ini, ikhwatal iman, adalah juga bisa mendapatkan karamah. Orang yang bertakwa itu bisa mendapatkan karamah. Dengan betul-betul merealisasikan takwanya, dia bisa mendapatkan karamah dari Allah Ta'ala. Seperti yang terjadi di sebagian para sahabat, para tabi'in. Kemarin kisah yang dibawakan oleh Ustaz Aziz hafizahullah Ta'ala tentang 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua. Dia mendapatkan karamah yang dengan bertawasul dengan amal solehnya, Allah Ta'ala bukakan pintu tanpa ada bantuan tenaga atau teknologi yang mampu melakukannya. Itu keajaiban, itu karamah. Kalau kita lihat atau kembali kepada sejarah hidup mereka, tidak ada lain yang bisa mendatangkan itu kecuali setelah izin Allah dan melihat ketakwaan mereka. Termasuk daripada Furqan, mendapatkan dengan ketakwaannya Allah Ta'ala memberikan karamah kepadanya. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman, apa yang didapatkan? Ya, yaitu takfir as-sayyi'at wa maghfiratudz dzunub. 2 dan ketiga adalah ditutupnya kesalahan dan diampuni dosa-dosa. Kesalahan yang ditutup oleh Allah Ta'ala. Manusia punya kesalahan. Ya. Bagaimanapun penampilannya di tengah masyarakat, alim, soleh, bertakwa, ada kesalahan yang mungkin tidak dilihat, tidak diketahui oleh masyarakat. Tapi dengan usaha untuk senantiasa bertakwa, Allah Ta'ala akan tutup itu semua. Kemudian Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bagaimana Allah Ta'ala menghapus segala macam bentuk kemaksiatan dan dosa? Dengan merealisasikan takwa. Dari apa? Amal soleh. Orang bertakwa kan mengamalkan amal kebaikan, amal soleh. Salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahuma. Ya, salat 5 waktu, antara salat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadhan ke Ramadhan, kafarah sebagai penghapus di antara keduanya. Dan ini takwa, mengamalkan ketaatan. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainah, antara umrah dengan umrah sebagai bentuk penghapus dosa antara keduanya. Dan ini takwa, mengerjakan ketaatan. Wa yaghfir lakum, adapun Allah mengampuni kita dengan ketakwaan itu kenapa? Dari sisi apa? Karena dengan takwa itu akan memudahkan kita bertaubat dan beristighfar. Tadi disebutkan takwa di antara keutamaannya apa? Allah akan menghapus dosa, Allah akan menutup segala bentuk kemaksiatan dan dosa, dan akan mengampuni kita. Ya, Allah akan menghapus dosa dan mengampuni dosa-dosa kita. Menghapus dosa kita dengan apa? Dengan amal soleh kita. Takwa di antara definisinya adalah mengamalkan amal soleh, ketaatan. Dan bagaimana Allah mengampuni kita? Orang yang bertakwa akan senantiasa mudah baginya beristighfar. Ini kalau seandainya kita sedikit istighfar, sedikit bertaubat, itu ada apa-apa dengan ketakwaan kita. Ada apa-apa dengan keimanan kita yang belum mungkin tidak terasah. Karena orang bertakwa akan mudah beristighfar dan bertaubat kepadanya. Kemudian yang keempat disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala adalah
al-ajrul azim wa thawabul jazil liman ittaqa, yaitu pahala yang besar, pahala yang melimpah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana dalam Al-Anfal ayat 29, wallahu dzul fadlil azim. Dan ingat kata beliau, setiap poin keutamaan yang disebutkan itu kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu yang didapatkan lebih baik dunia daripada seisinya. Diampuni dosa, dihapus segala dosa, diampuni dosa-dosanya. Itu keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dapat pahala yang besar, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Percuma punya harta melimpah, rumah besar, kendaraan mewah, akan tapi dipenuhi dengan segala macam dosa. Tapi lebih baik menjadi orang yang biasa-biasa saja dengan kesederhanaannya. Namun yang pertama, dia mendapatkan dianugerahi ketakwaan oleh Allah Ta'ala, sehingga dia memiliki ilmu yang dengannya segala macam dosa dihapus, diampuni dosa-dosanya, dan diberikan pahala yang melimpah sehingga dia bisa menjadi salah satu penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.